Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami, kelompok kami ingin menjelaskan tentang penjelasan apa itu gravitation sort, insertion sort, dan merge sort. Gravitation sort. Gravitation sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang terinspirasi oleh konsep gaya gravitasi dalam fisika. Konsep ini diterapkan dalam bidang informatika untuk mengurutkan elemen-elemen dalam suatu himpunan berdasarkan gravitasi antara elemen-elemen tersebut. Dalam gravitation sort, setiap elemen dalam himpunan dianggap sebagai partikel dengan massa. Massa partikel tersebut berhubungan dengan nilai atau kunci yang ingin diurutkan. Semakin besar nilai atau kunci, semakin besar massa partikel. Proses pergerakan dan perhitungan gaya gravitasi akan terus berlanjut hingga himpunan elemen mencapai keseimbangan. Pada titik ini, partikel-partikel akan terdistribusi secara merata dalam himpunan, dan urutan mereka akan mencerminkan urutan yang diinginkan berdasarkan nilai atau kunci. Ya, ini penjelasan untuk pengurutan gravitation sort. Di sini ada gambar dengan beberapa angka. Gravitation sort ini mirip dengan bubble sort, tetapi kalau gravitation sort dimulai dari elemen yang pertama atau yang paling kiri dan dibandingkan ya dengan elemen di belakangnya atau di sebelah kanannya. Sehingga pada akhir langkah pertama diperoleh elemen terakhir sudah dalam posisi terurut, demikian seterusnya. Nah, contoh pengurutan gravitation sort bisa dilihat di sini sudah ada langkah-langkahnya. Ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat, dan langkah kelima. Dan ini adalah contoh dari program gravitation sort yang menggunakan Pascal, dan juga di sebelah kanan yaitu contoh penggunaan pseudocode gravitation sort. Di sini insertion sort berasal dari kata insert yang kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah memasukkan atau menyisipkan. Jadi insertion sort adalah algoritma pengurutan yang cara kerjanya adalah dengan mengambil elemen pada array, kemudian menyisipkan data tersebut pada posisi yang tepat. Algoritma ini membandingkan dua elemen, yaitu elemen pertama dengan elemen yang sudah diurutkan. Perbandingan akan terus dilakukan hingga tidak ada elemen yang tersisa. Pertama, akan dilakukan perulangan, di mana setiap perulangan, insertion sort ini akan memindahkan nilai elemen, kemudian menyisipkan secara berulang hingga nilai elemen berada di posisi yang tepat. Pengurutan insertion sort. Di sini ada contohnya, gambar di samping adalah ilustrasi array yang menampung 6 elemen dengan pola yang acak. Terdapat garis titik-titik yang digunakan sebagai pemisah antara array yang sudah terurut di sebelah kiri dengan array yang belum terurut sebelah kanan. Pada perulangan pertama, kita harus menyisipkan angka 1 ke posisi yang tepat, yaitu sebelum angka 4. Dan pada perulangan kedua, kita harus menyisipkan angka 8 ke posisi yang tepat pada array yang sudah terurut. Karena posisi 8 sudah tepat sebelumnya, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya, kita akan menyisipkan angka ketiga array yang sudah terurut, yaitu pada posisi setelah 1 dan sebelum 4. Kemudian, kita menyisipkan angka 7 ke posisi setelah angka 4 dan sebelum 8 pada array yang sudah terurut. Perulangan kelima merupakan perulangan terakhir. Kita harus menyisipkan angka 2 ke posisi yang tepat pada array yang sudah terurut. Setelah itu, maka kita telah berhasil mengurutkan array dengan menggunakan algoritma insertion sort. Dan ini adalah contoh pemrograman kita yang menggunakan insertion sort. Dan ini adalah contoh pseudocode insertion sort. Tiga, ada Megasort. Megasort merupakan algoritma program komputer sorting
atau penggabungan yang didasarkan pada prinsip divide and conquer algorithm. Jenis algoritma ini dibagi menjadi beberapa submasalah. Jadi, setiap submasalah tersebut akan diselesaikan secara individual. Nantinya, submasalah digabungkan untuk mencari solusi akhir. Sederhananya, proses Megasort dalam pemrograman adalah membagi masalah menjadi beberapa bagian, kemudian mengurutkannya setiap bagian. Selanjutnya, menggabungkan bagian yang telah diurutkan kembali menjadi satu. Menurut laman Geeks for Geeks, keuntungan utama dari jenis algoritma Megasort ialah memiliki kompleksitas waktu dalam menyelesaikan masalah secara relatif cepat. Ini adalah contoh pengurutan Megasort. Contoh arraynya adalah ada angka 11, 6, 3, 24, 46, 22, dan 7. Bagi array dari 7 elemen kode di atas seperti di samping, array 1 adalah 11, 6, 3, dan 24. Array 2 adalah 46, 22, dan 7. Bagi kedua array tersebut menjadi 2, yakni 11 dan 6, 3 dan 4, 46 dan 22, kemudian 7. Bagi lagi array di atas menjadi nilai tunggal, hingga tidak dapat lagi dibagi seperti gambar di samping. Lalu bandingkan elemen di setiap daftar dan gabungkan dengan cara mengurutkannya ke dalam daftar lain. Misalnya bandingkan 11 dan 6, dan urutannya dibalik. Bandingkan 3 dan 24, mereka berada dalam urutan yang benar. Selanjutnya, bandingkan lagi 46 dan 22, dan masukkan 22 lalu 46. Selanjutnya, pertahankan 7 apa adanya. Setelah itu, bagikan daftar dua nilai data yang berurutan dalam daftar yang terurut seperti gambar di bawah ini. Kemudian, daftar akan terlihat seperti ini setelah penggabungan terakhir. Jika digabungkan dari beberapa sub-array, hasil akhirnya akan seperti gambar berikut. Ini adalah contoh pemrograman Megasort menggunakan bahasa pemrograman Pascal dan contoh pseudokode Megasort-nya. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya ada video tentang bagaimana kami membuat program dari algoritma yang sudah kami terterakan tersebut. Terima kasih. Halo, saya Rijal. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Megasort di dalam codingan bahasa Pascal berikut. Pertama-tama, kita mendeklarasikan variabelnya. Sorted adalah array of integer 1 sampai 100. I dan N adalah integer. Lalu kemudian prosedur Megasort awal dan akhir adalah integer. Dideklarasikan lagi variabelnya tengah J, I, N1, N2 adalah integer. Temp adalah array 1 sampai 100 integer. Megasort awal akhir adalah integer. Fungsi ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma Megasort. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu indeks awal dan indeks akhir dari array yang akan digunakan. Temp array 1 sampai 100 adalah integer. Array temp ini digunakan sebagai array sementara untuk menyimpan hasil penggabungan dua bagian yang diurutkan. Array ini memiliki ukuran yang sama dengan array sorted yang akan diurutkan.
Kemudian megasort awal dan tengah, dan megasort tengah tambah 1 dan akhir. Dua pemanggilan rekursif ini membagikan array menjadi dua bagian yang lebih kecil. Pemanggilan pertama memproses bagian kiri array, sedangkan pemanggilan kedua memproses bagian kanan array. Bagian kiri didefinisikan dari indeks awal hingga tengah, sedangkan bagian kanan didefinisikan dari indeks tengah tambah 1 hingga akhir. N1 dan N2 adalah variabel. N1 dan N2 digunakan sebagai penanda posisi saat melakukan penggabungan dua bagian yang diurutkan. N1 menunjukkan posisi saat ini di bagian kiri, sedangkan N2 menunjukkan posisi saat ini di bagian kanan. Lalu kita looping for i sama dengan awal to akhir do. Perulangan ini digunakan untuk menggabungkan dua bagian yang diurutkan menjadi satu dalam array term. Selama N1 masih di bagian kiri dan N2 belum mencapai akhir bagian kanan, elemen-elemen dibandingkan dan elemen yang lebih kecil dimasukkan ke array term. Lalu kita looping for j awal to akhir do sorted j sama dengan term j. Setelah penggabungan selesai, elemen-elemen yang telah diurutkan disalin kembali ke array sorted dari array term. Lalu untuk bagian input dan output-nya, kita menggunakan looping juga for i sama dengan 1 to n do dari hasil input datanya. Lalu kita munculkan data ke i sama dengan readline sorted i. Lalu akan muncul hasilnya seperti berikut ini. Berikut ini adalah penjelasan program insertion dari setiap bagian source code-nya. Nah, program insertion ini adalah bagian deklarasi program dan memberi nama program sebagai insertion. Dan uses CRT di sini yaitu berfungsi untuk fungsi-fungsi layar seperti CLR, SCR. Dan bagian berikutnya adalah bagian deklarasi variabel. Variabel yang dideklarasikan ini di sini adalah i, j, temp, dan n. Semuanya bertipe integer. Berikutnya, a, array 1 hingga 1000 of integer. Ini adalah deklarasi array a dengan ukuran 1000 dan bertipe integer array. Ini digunakan untuk menyimpan elemen-elemen yang akan diurutkan. Lalu kita menuju begin. Ya, begin ini adalah bagian ini menandakan awal dari blok utama program. For i titik sama dengan 1 to n do. Ini adalah loop for yang digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dalam array a, i. I akan berjalan dari 1 hingga n. Dan lakukan begin. Begin ini menandakan awal dari blok loop for. For j titik 2 sama dengan i plus 1 to n do. Ini adalah loop for bersarang yang digunakan untuk membandingkan elemen saat ini dengan elemen-elemen yang belum diurutkan. J akan berjalan dari i plus 1 hingga n. Plus itu sama aja kayak tambah ya, kalau di bahasa pemrograman. Begin. Begin ini menandakan awal dari blok loop for bersarang. Untuk selanjutnya, if a i tanda kurung lebih besar dari a tanda kurung j 10. Pertanyaan ini memeriksa apakah elemen yang diindeks oleh i lebih besar dari elemen yang diindeks oleh j. Begin selanjutnya ini menandakan awal dari blok conditional if. Dan temp titik 2 sama dengan a dalam kurung i. Nilai elemen yang diindeks oleh i disimpan dalam variabel sementara. A
Lalu I dikurung titik 2 sama dengan A J dalam kurung. Nilai elemen yang diindeks oleh J ditukar dengan nilai elemen yang diindeks oleh I. AJ kurung sama dengan tem nilai elemen yang diindeks oleh J diberi nilai dari variabel sementara. Lalu N bagian ini menandakan akhir dari blok conditional if. Lalu N berikutnya bagian ini menandakan akhir dari blok loop for bersarang. Dan N berikutnya yaitu N yang ketiga bagian ini menandakan akhir dari blok loop for. Dan N yang terakhir bagian ini menandakan akhir dari blok utama program. Nah, sampai sini program kita udah selesai. Lalu program ini menggunakan algoritma pengurutan insertion sort untuk mengumpulkan elemen-elemen dalam array A. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen-elemen satu per satu dan menukar mereka jika diperlukan agar array tersebut menjadi terurut. Halo, di sini Dimas Apriansa. Saya akan menjelaskan program yang ada di video ini, yaitu program gravitation sort. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel dan array yang akan digunakan seperti I, J, K, tem, N, A, B, C. Nah, di sini CR digunakan untuk membersihkan layar sebelum program dieksekusi. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah elemen dalam array melalui readline. Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan elemen-elemen array menggunakan perulangan for. Setiap elemen yang dimasukkan akan disimpan dalam array A. Setelah elemen-elemen array dimasukkan, program akan mencetak array sebelum diurutkan. Proses pengurutan gravitasi dimulai dengan perulangan for luar yang mengontrol langkah-langkah pengurutan. Di dalam perulangan luar, terdapat perulangan dalam yang bertugas membandingkan pasangan elemen yang berdekatan dengan menukar posisi mereka jika diperlukan. Setiap kali ada pertukaran elemen, program akan mencetak array saat itu untuk menurunkan langkah-langkah pengurutan. Setelah semua langkah pengurutan selesai, program akan mencetak array akhir setelah pengurutan selesai. Program selesai dieksekusi. Ya, di sini ada for. For ini digunakan untuk melakukan iterasi sejumlah langkah pengurutan. Dalam program ini for I titik 2 sama dengan I to n minus 1 digunakan untuk mengatur langkah pengurutan. Dan for J titik 2 sama dengan 1 to n min I digunakan untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen array. If ini digunakan untuk memeriksa apakah elemen-elemen array perlu ditukar posisinya. Jika elemen A, J lebih besar dari J plus 1, maka elemen-elemen tersebut akan ditukar menggunakan variabel tem. Dan lalu di sini kita cetak array tiap langkah pengurutan. Selanjutnya, setelah kita menulis langkah array, lalu kita cetak array setelah pengurutan. Seperti yang ada di video. Oke, itu dia langkah-langkahnya, dan inilah hasil output dari program yang kita sudah buat, yaitu program gravitation sort.